Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat untuk puasanya. Di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Sumpah Pemuda. Teman-teman semua pastikan juga merupakan bagian dari pemuda-pemudi Indonesia kan? Apakah teman-teman sudah tahu mengenai apa itu Sumpah Pemuda? Di sini dari kelompok 4 akan memberikan materi sedikit mengenai Sumpah Pemuda, yaitu mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dalam lintasan sejarah bangsa, makna Sumpah Pemuda, dan peran pemuda dalam era reformasi. Untuk yang pertama yaitu mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Menurut sejarawan yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Budi Utomo merupakan mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini mulai muncul penafsiran baru. Tafsir baru itu antara lain menyatakan bahwa pergerakan nasional sudah ada dan dimulai sejak Sarekat Islam, yang faktanya lebih dulu ada dan bersifat massa bila dibandingkan dengan Budi Utomo, yang hanya bergerak di kalangan bangsawan Jawa. Namun, dengan alasan bahwa organisasi modern sudah dimiliki oleh Budi Utomo, lantas argumen tersebut menjadi kesepakatan sebagai titik pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi, yang utama nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual. Lalu, pada tahun 1915, berdiri sejumlah besar organisasi kepemudaan yang masih bersifat kedaerahan, seperti Trikoro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java, Jong Sumatera Pon, Jong Islamitan Pon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun dan Pemuda Kaum Betawi. Pada tanggal 30 April 1926, mereka mengadakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Dalam kongres dihasilkan keputusan untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia II dan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Pada saat Kongres Pemuda Indonesia II, rapat pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongilegenbon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam kesempatan itu, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Lalu, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Dan rapat kedua digelar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Dari adanya Kongres Pemuda II ini dihasilkan asas pemuda, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda dalam lintas sejarah bangsa. Yang pertama, kembali kepada negara kesatuan. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendapat ujian dan cobaan. Upaya Belanda untuk menguasai kembali dilakukan berbagai cara dengan segenap kemampuannya, secara sistematis sampai politis. Upaya memecah belah dilakukan dengan mendorong munculnya kembali semangat kedaerahan dalam wujud proyek Republik Indonesia Serikat dengan mendirikan negara daerah. Negara bagian proyek itu mengalami kegagalan berkat kemauan dari bangsa Indonesia untuk tetap dalam semangat persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, tantangan eksternal dan internal gerakan kedaerahan. Dalam perjalanan nasionalisme itu ditafsirkan berbeda-beda dari masa ke masa. Ketika Soekarno memegang tampuk kekuasaan,
Secara eksternal, nasionalisme itu dihubungkan dengan kebangkitan dunia ketiga dan perjuangan anti-kolonialisme. Adapun secara internal, terkait dengan mulai timbulnya gerakan separatis pada tahun 1956, maka Bung Karno berpidato tentang penyimpangan dari Sumpah Pemuda 1928. Ketika keadaan menjadi kritis tahun 1957, pergolakan daerah muncul, maka justru ketika itu peringatan Hari Sumpah Pemuda dirayakan secara besar-besaran. Diperlukan simbol pemersatu, dan itu diperoleh dari pernyataan pada Sumpah Pemuda. Selanjutnya yang ketiga, merungkuh kembali wilayah Irian Barat. Setelah pergolakan di daerah dapat diatasi, maka Sumpah Pemuda pun dikaitkan dengan Manipal tahun 1960, dan pada tahun berikutnya Sumpah Pemuda merupakan bagian dari slogan untuk merebut Irian Barat. Selanjutnya yang keempat adalah pembangunan nasional. Pada era Orde Baru, nilai-nilai pada Sumpah Pemuda dihubungkan dengan upaya untuk menetapkan landasan pembangunan nasional. Nasionalisme itu diberi makna dan diselaraskan dengan pembangunan yang mengandalkan stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda bukan hanya simbol pemersatu, tetapi mengakui adanya pluralisme bangsa. Setelah suatu jatuh, muncul istilah kemajemukan, sesuatu yang jarang disebut pada masa sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, tantangan nasionalisme. Pada era reformasi, ide nasionalisme kembali di bawah bayang-bayang konflik komunal dan apa yang sering disebut sebagai disintegrasi nasional. Peristiwa Poso, Sampit, Aceh, dan Irian Jaya yang pada awal reformasi sempat berkobar panas membara tersebut oleh lepasnya Timur dari bumi pertiwi, satu demi satu dapat didinginkan oleh upaya yang disemangati oleh roh persatuan dalam Sumpah Pemuda. Pencerahan reformasi dalam politik kebangsaan, tantangan keterpurukan harkat dan martabat bangsa mestinya dapat menyingkirkan kepentingan sempit kelompok partai sebagaimana dipertontonkan oleh elit partai. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai catatan penting dalam sejarah Indonesia untuk mempersatukan perjuangan pemuda dalam merebut kemerdekaan. Sumpah Pemuda meletakkan arah dan tujuan perjuangan menentang kolonialisme. Yang ketiga, Sumpah Pemuda sejatinya adalah cikal bakal menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran pemuda di era reformasi, agent of change dan agent of solution. Demikian tadi sedikit materi dari kelompok 4 mengenai Sumpah Pemuda. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menambah pengetahuan ya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.